Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Prastowibowo dari kelas R3B dengan NPM 2024 4450087. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang matriks yang meliputi determinan, inverse, adjoint, dan transpose matriks, baik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini yaitu materi ini penting banget karena sering dipakai di dalam sistem persamaan linear dan juga dasar-dasar dari banyak operasi di matematika maupun komputer seperti yang ada di PPT kali ini. Dan kita lanjut, pertama-tama kita akan pengertian matriks dulu. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara teratur dalam bentuk baris dan kolom. Setiap bilangan di dalam matriks disebut dengan elemen matriks. Matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Contohnya yaitu seperti di sini ada matriks A sama dengan 2, 4, 1, 3. Matriks di atas disebut matriks ordo 2x2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Matriks sering digunakan dalam berbagai bidang, misalnya sistem persamaan linear, transformasi geometri, maupun komputasi numerik. Dan di sini dalam pembahasan ini terdapat 4 konsep utama yang menjadi Ini ada 4 konsep utama yang menjadi dasar operasi matriks pada penjelasan kali ini, yaitu ada determinan, inverse, adjoint, dan transpose. Mungkin penjelasan yang lebih lengkapnya akan kita lanjut saja. Dan kalau di sini hanya penjelasan singkatnya. Dan kita lanjut ke determinan. Oke, determinan merupakan salah satu nilai penting yang dimiliki oleh matriks persegi. Fungsi utamanya adalah sebagai indikator apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Karena jika determinannya 0, maka itu disebut singular, artinya tidak bisa dibalik. Sementara matriks dengan determinan tidak 0 disebut non-singular, artinya memiliki inverse. Secara visual, determinan juga diartikan sebagai faktor skala dari perubahan luas atau volume akibat transformasi oleh matriks tersebut. Misalnya dalam 2 dimensi, determinan 2 berarti area hasil transformasi menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan di sini ada bentuk umum dari determinan matriks ordo 2x2. Jika matriks A adalah A, B, C, D, maka determinan yang ditentukan rumusnya sederhana, yaitu A kali D, B kali C, dan akhirnya dikurang. Itu dari rumusnya. Kita masuk ke contoh soal determinan ordo 2x2 yang pertama. Sini kita mempunyai matriks A sama dengan 3, 2, 5, 4. Maka yang akan kita lakukan yaitu 3 kali 4 dan 2 kali 5, 3 kali 4 12 dan 2 kali 5 10, maka dikurangi menjadi 2. Dan hasilnya dari determinan A sama dengan 2. Dan dia itu dari penjelasan di atas, dia itu non singular karena ada angka yang tidak nol. Kita lanjut ke contoh soal determinan ordo 2x2 yang kedua. Di sini sama seperti sebelumnya, di sini ada nilai 7, 1, 2, 3.
maka yang kita kalikan adalah 7 kali 3, 1 kali 2, dan akhirnya dikurang yaitu 19. Dan di sini bentuk umum dari determinan matriks ordo 3 kali 3 untuk matriks persegi 3 kali 3. Matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan rumus determinannya adalah determinan A sama dengan A dalam kurung E kali I sama dikurang F kali H tutup kurung dikurang lagi B kali tutup buka kurung D kali I dikurang F kali G tutup kurung ditambah C dalam kurung D kali H dikurang E kali G tutup kurung. Setiap elemen pada baris pertama dikalikan dengan determinan minor 2 kali 2-nya, lalu dijumlahkan dengan tanda positif dan negatif secara bergantian. Oke, kita lanjut ke contoh soal determinan ordo 3 kali 3 yang pertama. Di sini kita mempunyai matriks A sama dengan 2, 3, 1, 0, 4, 5, 2, 2. Maka yang harus kita lakukan adalah jika kita pertama di sini, jika kita menghitung elemen pertamanya, maka kita akan menghitung determinan minornya, yaitu jika di sini 2, maka yang kita hitung adalah 0 kali 2 dan 4 kali 2. Hasil dari sini dikurang dan dikalikan dengan 2 yang ini. Dan jika kita menghitung di elemen yang ketiga, maka kita akan menghitung yaitu 1 kali 2, 4 kali 5. Kok 1 kali 2 dan 4 kali 5, kenapa enggak 1 kali 2, 0 kali 5? Karena jika kita menghitung elemen yang di sini, maka kolom yang di sini ini tidak dipakai dan yang dipakai yang sini. Dan begitu pun selanjutnya, jika kita hitung elemen yang 1, berarti yang dipakai 1 kali 2 dan 0 kali 5. Dan di sini hasilnya yaitu 2, 0 kurangin min 8, 0 dikurang 8 sama dengan min 8 dikali 2 sama dengan min 16. Min di sini karena min 3 dan di sini belum dijadikan ini 2 min 20. 2 dikurang 20 yaitu min 18. 3 dikali min 18 yaitu 54 ditambah 1 dalam kurung 2 dikurang 0 yaitu 2. 1 kali 2 2, maka hasilnya 40. 16 tambah 54 ditambah 2 hasilnya 40. Jadi hasil determinannya yaitu 40. Kita lanjut ke contoh soal determinan yang kedua. Di sini ada 2, 3, 1, 4, 0, min 1, 5, dan 2. Penyelesaiannya seperti sebelumnya. Jika kita menghitung elemen yang ini, maka yang dikalikan yang ini. Dan begitu pun seterusnya jika kita menghitung yang ini. Jika begitu menghitung yang ini. Maka hasil dari rumus yang sudah kita jabarkan dengan angka dari matriksnya yaitu 4 dikurang 3 dikali 13 ditambah 8, berarti 3 kali 13 yaitu 39. 4 dikurang 39 yaitu minus 25 ditambah 8 jadinya minus 35 ditambah 8 yang minus 27. Maka determinan A sama dengan minus 27. Oke, kita lanjut ke inverse. Inverse matriks adalah kebalikan dari suatu matriks yang jika dikalikan dengan matriks hasilnya akan menghasilkan matriks identitas.
Jika A adalah suatu persegi, jika A adalah suatu matriks persegi, jika matriks ada suatu persegi maka invers A min 1 memenuhi. A kali A min 1 sama dengan A min 1 X kali A sama dengan I. Inverse matriks ordo 2 kali 2 bentuk umumnya itu A sama dengan A, B, C, D matriks. Rumus inversnya yaitu A min 1 A pangkat min 1 sama dengan 1 per A dikali D dikurang B kali C. Dan untuk di bagian matriksnya yaitu A sama D ditukar, dan untuk B dan C nya ditambahkan min. Dan untuk bentuk umum inverse matriks ordo 3 kali 3 yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Rumus inversnya yaitu A dikali di A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A dikali adjoin A, dimana det A itu adalah determinan matriks A dan A itu adalah adjoin dari A atau transpose dari matriks kofaktor. Kita lanjut contoh soal inverse ordo 2 kali 2 yang pertama. Dan di sini kita mempunyai soal yaitu matriks A sama dengan 2, 3, 1, 4. Maka langkah-langkah hitung determinannya yaitu determinan A sama dengan 2 dikali 4 dan 3 kali 1 dan tinggal dikurang. Maka hasil 8 kurang 3 yaitu 5. Dan kita akan menggunakan rumus dari inverse-nya yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per 5. Kenapa 5? Karena 5 dari sini. Dan tinggal dikali dengan di sini 1 per 5 kali 4 yaitu 45 per 5, 1 per 5 dikali min 3 per 5 dan seterusnya, maka hasilnya yang ada di sini. Kita lanjut contoh soal ordo 2 kali 2 yang kedua. Contoh soal inverse ordo 2 kali 2 yang kedua. Sama seperti sebelumnya, pertama kita mencari nilai determinannya dari matriks B tersebut yaitu 5 dikali 3, 2 dikali 7, maka hasilnya 15 kurang 14 yaitu 1. Karena sudah 1 maka di sini kita masukin rumus inverse-nya. Karena ini 1 maka nilainya akan tetap sama, jadi tetap 3, min 2, min 7 dan 5. Jangan lupa untuk ditukar A ditukar D, dan setiap min 2 dan ini yang B dan C ditambahkan menjadi minnya. Dan kita lanjut ke contoh soal inverse ordo 3 kali 3, dimana kita mempunyai contoh soal yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4 dan 2, 0, 1. Maka kita akan menghitung determinannya. Sama seperti penjelasan determinan yang awal, jika kita mencari elemen sini maka yang kita hitung 1 kali 1, 4 kali 0, ntar dikalikan dengan 1, baru nanti dikurang dengan elemen 2 yaitu 2 0 kali 1, 4 kali 2, jadi begitu. Dan hasilnya yaitu 1 dikurang 16 dikurang 6 hasilnya 11 untuk determinannya. Dan kita akan mencari kofaktor A. Kofaktor A 1 dikali 1 4 dikali 0, maka bisa 4 kali 0 dan dikurang 0 kali 1 kurang 0 kali 1 4 dikali 2 dan dikurang 0 kali 0 1 kali 2, sama seperti sebelumnya tapi dia lebih banyak untuk mengurangi saja banyak skornya. Kayak di sini 2 kali 1 dan 3 kali 0, dan hasil dari matriks kofaktornya itu yaitu 1, 8, min 2, min 2, min 5, 4, 5, min 4 dan 1. Maka adjoinnya yaitu dari kofaktor ini. Dan saatnya kita inverse seperti pakai rumus inverse seperti sebelumnya. Karena determinan 11 maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per 11 dan
kita masukkan nilai adjoinnya yang tadi sama dengan transpose dari kofaktornya, dan hasil dari akhirnya yaitu A-1 sama dengan 1/11, -2/11, 5/11. Jadi yang di sini tinggal dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Kita lanjut ke adjoint matrix. Adjoint matrix. Adjoint atau juga adjugate dari suatu matriks adalah transpose dari matriks kofaktor. Adjoint sering digunakan untuk menghitung inverse matriks order 3x3 atau lebih besar karena rumus inverse melibatkan adjoint seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi langkah menghitung adjoint itu meneliti untuk rumusnya seperti yang tadi ada di inverse order 3x3 ya. Jadi langkahnya itu ada 3. Pertama, cari minornya. Kedua, tentuin tanda positif negatif buat kofaktor, dan ketiga, transpose hasilnya. Di sini ada bentuk umum dari matrix order 2x2-nya yang untuk adjoint, yaitu A, D, B. A, B, C, D, maka rumus adjointnya itu adjoint A sama dengan D min B min C A. Dan untuk matrix order 3x3-nya adjoint sama dengan kofaktor dari A ke transpose. Oke, kita cari kofaktornya dulu lalu transpose hasilnya. Dan sini ada contoh soal adjoint order 2x2-nya, yaitu contoh soal pertama, matriks A sama dengan 3, 2, 5, 4. Maka kofaktor tiap elemennya yaitu untuk di 3 ini jadi 4, dan 4 ini jadi 3, dan 2 ini jadi min 5, dan 5 ini jadi min 2. Seperti ditukar-tukar. Hasilnya ya seperti ini. Dan contoh 2 sama, maka jika ada hasilnya di sini 1 ditukar 5, 5 menjadi 1, 4 ditukar 2, 2 ditukar 4. Tapi untuk B dan C di sini ditambahin min, di sini tambahin min. Kita lanjut ke contoh soal adjoint order 3x3. Di sini mungkin sedikit lebih panjang karena kita cari satu persatu kofaktornya dengan cara menghapus baris dan kolom, lalu hitung determinan minornya. Seperti di sini. Pertama yaitu 4 dikali 5, 4, 5 dan min 2, 1. Maka yang dikalikan yaitu 4 kali 1, 5 dikali min 2. Dan setelah itu nanti karena hasilnya itu min, jadinya nanti ditambah. Pokoknya nanti ditambah ya. Pokoknya dan segitu dan begitu seterusnya seperti ini. Nanti 0 kali 1, 5 kali 1, 0 kali 4, 0 kali 2, 4 kali 1, dan seterusnya. Dan jika sudah kita hitung kofaktornya dan mendapatkan hasil semuanya, maka matriks kofaktornya tinggal disusun menjadi sebuah matriks, yaitu di sini berarti 14, 5, min 4, min 7, min 1, 5, min 7, min 10, 8. Transformasi kofaktor yaitu adjoint sama dengan 14 min 7. Jadi untuk ini berarti untuk kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga.
dan hasil adjoinnya berarti 14 min 7 min 7 5 min 1 min 10 min 4 5 8 sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua, adjoin ordo 3 kali 3. Sama seperti sebelumnya, untuk soal ini kita mencari kofaktornya dulu. Jika sudah ketemu kofaktornya, maka mati kofaktornya yaitu ini. Dan untuk mati kofaktornya tinggal kita ubah menjadi transformatif kofaktor, yaitu bagaimana cara mengubahnya, yaitu baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, dan hasilnya yaitu min 24, 18, 5, 20 min 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Kita lanjut transform matrik. Transform dari sebuah matrik dari hasil pertukaran baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris di dalam dengan tanda T pada matrik contoh. Seperti yang tadi, menukar. Dan jika di sini ada, kita lanjut, di sini ada bentuk umumnya ya, A B C D dengan A pangkatan pos sama dengan A C B D. Oke, kita lanjut ke contoh soal ordo 2 kali 2, yaitu di sini ada matriks A sama dengan 2 5 3 4. Maka langkah-langkahnya itu baris pertama 2 dan 5 menjadi kolom pertama, dan baris ketiga 3 dan 4 menjadi kolom kedua. Maka hasilnya 2 3 5 4. Contoh soal kedua sama, kita akan mengubah satu matriks B sama dengan 1705, maka 17 baris pertama akan menjadi 17 kolom pertama, dan 05 menjadi 05 baris kolom kedua. Kita lanjut ke contoh soal ordo 3 kali 3, yaitu di sini ada matriks A sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka di sini baris pertama 1 2 3 menjadi baris kolom pertama 1 kolom pertama, dan di sini baris kedua 4 5 6 menjadi kolom kedua, dan di sini baris 7 8 9 baris ketiga menjadi kolom ketiga. Jadi hasilnya itu 1 4 7 2 5 8 dan 3 6 9. Dan untuk contoh soal kedua sama, baris pertama 2 4 6 menjadi kolom pertama, baris kedua 1 3 5 menjadi kolom kedua, dan baris ketiga 0 7 8 menjadi kolom ketiga. Maka hasilnya menjadi 2 1 0 4 3 7 6 5 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.